Kisah yang menggetarkan hati datang dari kota Boa Vista di negara Brasil. Ketika seorang anak perempuan yang berjuang mati-matian untuk menuntut keadilan atas kematian ayahnya. Dia tumbuh menjadi pengacara, tapi kemudian beralih profesi menjadi polisi hanya untuk memburu sosok yang telah menghilangkan kehidupan ayahnya. Perjalanan panjang ini akhirnya mencapai klimaks setelah 25 tahun. Semuanya berawal pada malam tanggal 16 Februari tahun 1999 di sebuah bar yang terletak di kota Boa Vista ketika Givaldo Jose de Deus terlibat perkelahian dengan seorang pria bernama Raimundo Alves Gomes di bar tersebut. Ketegangan di antara mereka memuncak dan akhirnya Givaldo ditembak mati di tengah kerumunan pengunjung bar. Pembunuhan ini terjadi di hadapan banyak saksi, namun dalam suasana yang kacau, pelaku akhirnya berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba di tempat kejadian. Pihak kepolisian lalu melakukan penyelidikan di lokasi. Bukti forensik dan keterangan saksi berhasil mengidentifikasi pelaku. Namun sayangnya, pelaku telah meninggalkan kota sebelum polisi menangkapnya. Polisi terus memburu pelaku dan mengeluarkan surat perintah penangkapan hingga ke berbagai wilayah. Namun, pelaku selalu berhasil menghindari kejaran polisi. Waktu terus berlalu, dan kasus ini pun perlahan-lahan mulai diabaikan. Orang mulai melupakan peristiwa berdarah itu. Tapi tidak bagi keluarga korban, terutama anak perempuan Givaldo bernama Gislani Silva de Deus, yang pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi, dia baru berusia 9 tahun. Sebuah peristiwa yang sangat melukai batinnya. Baginya, peristiwa pembunuhan itu adalah tragedi yang akan diingatnya seumur hidup. Sulit bagi Giselin untuk menerima bahwa sosok sang ayah yang sangat berharga dalam hidupnya harus tewas secara tragis di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Perasaan dendam, marah, dan ketidakadilan terus menghantuinya. Perasaan-perasaan itu seperti memaksanya untuk terus mengejar keadilan. Pada usia 18 tahun, Giselin akhirnya memutuskan untuk menempuh pendidikan hukum dan menjadi pengacara, dengan harapan suatu hari nanti dia bisa membantu menangkap pembunuh ayahnya. Namun, setelah beberapa tahun bekerja di bidang hukum, dia merasa bahwa jalur itu tidak cukup efektif untuk mencapai tujuannya. Dan pada tahun 2019, 2 dekade setelah kematian ayahnya, gadis ini mengambil sebuah keputusan yang besar dalam hidupnya. Dia meninggalkan karirnya sebagai seorang pengacara, lalu mendaftar menjadi polisi. Tujuannya jelas, dia ingin langsung berada di garis depan dalam upaya pencarian pelaku dan menuntut keadilan atas kematian ayahnya. Sebagai polisi, Giselin memulai kembali penyelidikan atas kasus pembunuhan ayahnya yang sudah lama diabaikan. Giselin meminta atasannya untuk ditempatkan di divisi pembunuhan. Dan dengan posisi barunya ini, dia memiliki otoritas untuk mengakses kasus pembunuhan ayahnya dan mengumpulkan kembali bukti-bukti dan melacak pelaku yang telah lama diburu oleh aparat. Setelah beberapa tahun pencarian yang intens, pada awal tahun 2024, Giselin mendapatkan petunjuk baru yang menunjukkan keberadaan pelaku di sebuah kota kecil. Dengan dukungan tim, dia merencanakan penangkapan dengan sangat hati-hati. Dan pada akhirnya, setelah 25 tahun pengejaran, pelaku ini pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Penangkapan ini menjadi titik kulminasi perjuangan panjangnya dan mengobati luka batin yang selama ini dia rasakan.
dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Gisalin mengatakan, "Ketika saya melihat pelaku di kantor polisi, saya dengan tegas mengatakan kepadanya siapa saya dan bahwa saya bertanggung jawab melaksanakan surat perintah penangkapan. Kami menunggu lama sekali dan meski tidak percaya, kami berhasil mencapai momen ini. Saya menangis lega karena setelah sekian lama, rasanya seperti beban berat telah terangkat dari pundak saya." Pelaku akhirnya dibawa ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Dalam persidangan, sebagai anak korban, Gisalin memainkan peranan penting dalam memberikan kesaksian yang emosional mengenai dampak trauma yang ditinggalkan bagi keluarganya akibat pembunuhan tersebut. Sidang berlangsung dengan intens, dengan berbagai bukti yang dikumpulkan sejak awal penyelidikan hingga investigasi ulang. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis yang cukup berat untuk pelaku. Dan putusan ini memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dalam kasus ini. Hukum di negara Brasil mengatur bahwa tindak pidana pembunuhan memiliki waktu daluarsa untuk diusut dan dituntut. Tapi karena sifat dari kasus ini terus dalam pencarian, waktu daluarsa tersebut jadinya tidak berlaku. Dan ini memberikan celah bagi anak korban untuk membuka kembali kasus ayahnya dan menuntut keadilan. Proses ini menunjukkan bahwa hukum dapat memberikan keadilan walau membutuhkan waktu yang sangat lama, asalkan ada tekad yang kuat. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi lebih dari itu, tentang ketekunan, tentang cinta seorang anak pada ayahnya, dan keyakinan bahwa keadilan pada akhirnya akan tercapai. Seorang anak yang mengabdikan hidupnya untuk menuntut keadilan bagi ayahnya. Ini membuktikan bahwa meskipun hukum bisa lamban, tapi keadilan akan selalu menemukan jalannya. Itulah tadi kisah heroik seorang anak yang berjuang tanpa kenal lelah untuk mencari keadilan bagi ayahnya. Sebuah kisah yang sangat menyentuh hati dan penuh inspirasi. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa.